got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Lalahi, mahasiswa semester 3 Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait soal ujian tengah semester mata kuliah Supervisi dan Administrasi Pendidikan, yang dimana mata kuliah ini langsung diampu oleh Dr. Misda MPD selaku dosen pengampu, ataupun biasanya itu kami menyebut beliau itu dengan sebutan Bunda. Kenapa kami menyebut beliau itu sebagai dengan sebutan Bunda? Karena kan banyak tuh dosen-dosen perempuan yang lain, tapi kita itu memanggilnya Ibu. Tapi berbeda dengan Bunda Misda, kita memanggil beliau Bunda karena beliau sangat menyayangi mahasiswanya seperti halnya beliau menyayangi anak-anak kandungnya sendiri. Maka dari itu kami tidak ragu untuk memanggil beliau dengan sebutan Bunda. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang soal ujian tengah semester yang telah Bunda Misda berikan terhadap saya ingin menjelaskan ataupun menceritakan sedikit kalau saya itu pernah menjadi finalis pertama dari semua kelompok yang ada. Ini buktinya. Nah, di situ saya menjadi finalis pertama, Bunda Misda sebagai finalis utama, dan juga ada 2 teman saya yang bertugas sebagai moderator dan juga narasumber. Nah, itu tadi sedikit cerita bahwasanya saya itu pernah menjadi panelis pertama dari semua kelompok yang ada. Ya, meskipun saya itu masih belum paham betul terhadap seorang panelis, tidak terlalu menjiwai, tetapi dengan adanya arahan, dengan adanya teguran dari Bunda Misda, saya sangat berterima kasih. Mungkin untuk kedepannya saya akan mengubah terhadap cara berpanelis saya dengan arahan-arahan yang telah Bunda berikan. Nah, itu tadi sedikit biodata ataupun sedikit cerita dari saya yang di mata kuliah ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasan ataupun terkait penjelasan ujian tengah semester yang telah Bunda berikan kepada kami. Nah, di sini itu ada 3 soal yang telah Bunda berikan kepada kami. Yang pertama itu, jelaskan oleh saudara urgensi mempelajari supervisi dan administrasi pendidikan bagi calon guru profesional. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mungkin dari teman-teman pernah mendengar terhadap kata-kata administrasi dan juga supervisi pendidikan. Apa sih gunanya administrasi dan juga supervisi pendidikan itu, sehingga bagi kami calon guru yang profesional itu sangat diharuskan ataupun diwajibkan untuk mempelajari 2 hal tersebut. Nah, meskipun ya banyak mungkin dari guru-guru yang telah ada belum menerapkan terhadap administrasi dan juga supervisi pendidikan itu secara menyeluruh. Tetapi saya yakin terhadap guru-guru itu telah mempelajari terhadap supervisi dan juga administrasi pendidikan itu dengan baik. Nah, mempelajari supervisi dan administrasi pendidikan bagi calon guru yang profesional itu kenapa kok sangat diharuskan? Karena untuk memastikan proses pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, apakah ini hanya berdampak kepada proses pembelajaran saja? Ternyata tidak, karena
selain untuk proses pembelajaran, di situ ada tentang ataupun dampaknya itu bagi peningkatan kompetensi guru nasional. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau mempelajari supervisi dan administrasi pendidikan, itu tidak hanya berdampak bagi proses pembelajaran saja, tetapi berdampak juga bagi kita sebagai calon guru yang profesional. Kenapa proses ini tidak hanya berdampak kepada proses pembelajaran saja? Ternyata dengan adanya kita mempelajari terhadap administrasi, supervisi pendidikan, yang pertama, administrasi. Ketika calon guru itu mempelajari administrasi, apa yang berdampak bagi calon guru tersebut? Nah, administrasi itu untuk membantu guru dalam mengelola tugas-tugasnya. Nah, sehingga dengan adanya calon guru yang profesional dalam mempelajari administrasi pendidikan itu dengan baik dan juga langsung mempraktekannya dengan baik, dapat berdampak juga bagi dirinya sendiri, tidak hanya bagi proses pembelajaran saja. Kalau tadi itu tentang administrasi, lah berbeda halnya dengan supervisi. Mungkin tidak jauh berbeda. Sementara itu untuk supervisi pendidikan ini membekali guru dengan pemahaman dan motivasi untuk berkembang dan juga inovasi, yang mana semuanya itu penting untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. Itu tadi sedikit pembahasan dari supervisi dan juga administrasi pendidikan. Mungkin saya akan menambahkan sedikit poin-poin dari administrasi dan juga supervisi pendidikan. Yang pertama itu mungkin administrasi pendidikan. Mungkin ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini. Lah, terkait urgensi mempelajari administrasi pendidikan. Poin yang pertama itu dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi. Tadi di awal udah disinggung kalau kita mempelajari administrasi pendidikan itu memang dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi. Kenapa saya itu tadi dari awal itu mengatakan kalau administrasi pendidikan itu bisa membantu terhadap proses belajar dan mengajar? Karena dengan adanya administrasi, dengan adanya calon guru yang memahami, mempelajari terhadap administrasi pendidikan, itu mendukung terhadap proses belajar dan mengajar, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Nah, jadi mungkin administrasi pendidikan itu tidak hanya nanti dibutuhkan di tengah-tengah proses pembelajaran, akan tetapi mulai dari perencanaan, calon guru itu memang harus menerapkan sistem administrasi pendidikan dari perencanaan hingga evaluasi. Nah, itu tadi poin yang pertama. Poin yang kedua, memahami operasional sekolah. Nah, bagi calon guru, administrasi pendidikan selain dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi, para calon guru yang profesional itu dapat memahami operasional sekolah. Bagaimana nanti sekolah itu diorganisir, bagaimana nanti sekolah itu menjalankan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di sekolahan tersebut. Nah, jadi dengan adanya administrasi ini tidak hanya berdampak bagi proses pembelajaran saja, tetapi ada dampak dari calon guru itu yang diterima. Itu tadi poin pertama dan juga poin kedua dari urgensi mempelajari administrasi pendidikan. Nah, mungkin poin terakhirnya itu dapat membantu guru dalam menjalankan tugasnya dengan baik, karena keterampilan guru ataupun keterampilan administrasi seorang guru itu dapat membantu mereka untuk menjalankan tugas-tugas administratif di dalam kesehariannya secara profesional. Nah, sehingga dengan adanya administrasi ini mungkin dapat membantu ataupun meringankan
tugas-tugas yang mereka miliki di dalam kesehariannya. Nah, karena urgensi mempelajari administrasi pendidikan tadi sudah dijelaskan dari pembahasan dan juga poin-poinnya, sekarang kita lanjut ke urgensi mempelajari supervisi pendidikan. Lah, mungkin sama dengan administrasi pendidikan, ada 3 poin yang akan saya bahas di sini ataupun saya paparkan di sini terkait urgensi mempelajari supervisi pendidikan. Yang pertama itu dapat meningkatkan profesionalisme guru. Nah, poin yang pertama dari urgensi mempelajari supervisi pendidikan, yakni mengembangkan profesionalisme guru, yang dimana supervisi ini membantu ataupun bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan juga profesionalnya seorang guru. Tidak hanya itu, nanti juga termasuk dari memperbaiki terhadap metode pengajaran yang telah ditetapkan. Jadi dampaknya itu tidak hanya tidak berfokus kepada pengembangan kompetensi saja, tetapi juga ada memperbaiki terhadap metode pengajaran. Poin yang kedua, yakni meningkatkan motivasi dan juga inovasi, yang dimana supervisi yang efektif itu dapat memberikan motivasi dan juga dorongan bagi guru untuk terus berinovasi dalam praktek mengajarnya, sehingga dengan adanya supervisi ini, guru itu tidak hanya cenderung memiliki sikap ataupun model pengajaran yang tertuju pada satu model, akan tetapi nanti juga akan ada motivasi dan juga inovasi-inovasi yang lain ketika supervisi itu dapat berkembang secara efektif. Nah, itu tadi poin pertama dan juga poin yang kedua. Sekarang kita masuk pada poin yang terakhir dari urgensi mempelajari supervisi pendidikan. Nah, poin yang terakhir yakni memenuhi tuntutan profesi, yang dimana supervisi ini itu membantu guru untuk memenuhi tuntutan profesionalisme, yang dimana tuntutan profesi ini itu selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, itu tadi jawaban dari soal yang pertama yang mungkin hanya dapat saya jelaskan, dan mari kita lanjut kepada soal yang kedua. Di sini saya akan menjawab soal yang kedua, yang dimana soal yang kedua itu jelaskan oleh saudara hubungan antara manajemen dan juga administrasi jika dikaitkan dengan upaya pencapaian pendidikan. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya terhadap kata-kata administrasi ataupun manajemen. Mungkin untuk di kalangan mahasiswa udah nggak asing lagi kata-kata seperti itu. Cuman di sini kita akan membahas apa sih hubungan antara administrasi dan juga manajemen dalam pendidikan. Kenapa kok nggak hanya pakai administrasi aja? Kenapa kok nggak pakai manajemen aja? Kan gitu. Ternyata dua komponen ini itu hal yang tidak bisa dipisahkan, ataupun memang harus ketika ada administrasi harus ada juga manajemen. Gunanya untuk apa? Administrasi dan juga manajemen ini berguna sekali ataupun sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, karena dua hal ini ataupun dua komponen ini itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita memperdalam terhadap administrasi dan juga manajemen, administrasi ini itu bertugas untuk membuat tujuan dan juga kebijakan yang ada di pendidikan. Sedangkan manajemen itu bertugas sebagai pelaksana
dari tujuan dan juga kebijakan tersebut. Lah, sehingga kalau kita hanya memakai salah satu dari komponen ini, saya pikir agak tidak berkesinambungan. Kenapa kok nggak memakai salah satunya aja antara administrasi dan juga manajemen? Lah, di sini administrasi itu berfungsi sebagai landasan. Landasan itu seperti apa? Yang dimana administrasi itu bertugas untuk merancang kebijakan ataupun tujuan untuk pendidikan tersebut. Nah, sedangkan adanya manajemen itu sebagai eksekutor dari administrasi ataupun pelaksana dari kebijakan ataupun tujuan yang telah ditetapkan oleh administrasi. Contoh yang dapat kita ambil dari administrasi dan juga manajemen pendidikan dalam upaya pencapaian pendidikan lah, jika tujuan pendidikan itu meningkatkan mutu pembelajaran, ini administrasinya itu meningkatkan mutu pembelajaran. Lah, manajemen ataupun eksekutornya itu bagaimana? Lah, manajemen itu bertugas untuk memastikan semua elemen seperti halnya guru, sarana, prasarana, dan proses pembelajaran itu dikelola dengan baik. Lah, ini manfaatnya dari kedua elemen tersebut, sehingga tidak bisa kita pastikan kalau kedua-duanya ini berjalan dengan baik, maka mungkin akan mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Itu tadi penjelasan dari soal yang kedua terkait hubungan antara manajemen dan juga administrasi dalam upaya pencapaian pendidikan, dan juga tadi saya juga menyentuhkan satu contoh yang mungkin sangat mudah untuk dipahami. Sekian mungkin yang dapat saya paparkan dalam soal yang kedua. Kita akan lanjut kepada soal yang ketiga ataupun soal yang terakhir. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yang dimana pertanyaan yang ketiga ini menanyakan tentang bagaimana peran guru dalam tugas administrasi pendidikan dan apa saja kendala yang dihadapi oleh guru ketika di lapangan. Nah, di sini pertama mungkin saya akan membahas terlebih dahulu terkait peran guru dalam administrasi pendidikan. Nanti mungkin saya akan menjelaskan beberapa poin, yang dimana poin ini harus ataupun memang dimiliki oleh guru, yang dimana guru itu berperan dalam poin tersebut dalam administrasi pendidikan. Setelah peran administrasi pendidikan, baru nanti kita membahas tentang kendala yang dihadapi oleh guru di lapangan. Poin pertama yang akan saya sampaikan dalam pembahasan peran guru dalam administrasi pendidikan, guru itu sebagai perencana ataupun perencanaan terhadap pembelajaran. Lah, perencanaan pembelajaran itu seperti apa? Yang dimana guru itu merencanakan dan juga menyusun silabus, serta guru itu menyiapkan materi dan juga metode pengajaran. Nah, itu poin pertama bagi peran guru dalam tugas administrasi pendidikan. Poin yang kedua yakni pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas itu bagaimana? Pengelolaan kelas itu guru itu berperan untuk menciptakan dan juga memelihara lingkungan belajar yang optimal dan kondusif. Nah, serta guru itu mampu untuk mengatasi gangguan terhadap gangguan-gangguan yang ada di dalam proses pembelajaran. Nah, itu peran guru yang kedua dalam administrasi pendidikan. Nah, poin yang ketiga yakni guru itu harus melakukan penilaian dan juga evaluasi, yang dimana penilaian ini dilakukan untuk melihat terhadap kemajuan belajar yang dilakukan oleh siswa dan juga kesulitan belajar yang mereka hadapi. Baik, masuk ke poin yang terakhir yakni pencatatan dan juga pelaporan. Nah, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh guru dalam administrasi pendidikan itu mencakup aspek kehadiran siswa, nilai,
dan juga melaporkan perkembangan belajar siswa kepada pihak sekolah ataupun kepada orang tua. Nah, itu beberapa peran guru dalam administrasi pendidikan yang dapat saya paparkan. Karena ini mungkin bentuknya 2 soal, ya kan, ada peran guru dalam administrasi pendidikan dan juga kendala guru di lapangan ataupun yang dihadapi oleh guru di lapangan dalam melakukan administrasi pendidikan. Lah, di awal kan tadi kita udah memaparkan materi terkait peran guru dalam administrasi pendidikan. Sekarang kita akan melanjutkan terkait pembahasan kendala yang dihadapi oleh guru di lapangan. Nah, kendala yang pertama yang ingin saya paparkan di sini yaitu beban administratif yang berat. Guru itu sering sekali dibebani oleh tugas-tugas administratif yang dimana tugas ini sangat menyita waktu mereka dan juga membuang energi dan mengganggu terhadap fokus utama mereka, yaitu mengajar. Karena kan waktu mereka juga mungkin terbagi, yang dimana untuk membuat tugas administratif, yang dimana untuk mengajar. Nah, jadi mereka dalam ketika nanti mengajar itu seolah-olah terganggu oleh tugas-tugas administratif yang telah mereka dapatkan. Kendala yang kedua yang ingin saya paparkan di sini yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Yang dimana hal ini mungkin banyak ditemui di sekolah-sekolah yang masih keterbatasan terhadap fasilitas dan juga teknologi. Nah, hal ini itu memaksa guru untuk memberikan solusi kreatif yang dimana untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas. Karena nanti akan disinggung di kendala yang berikutnya, yakni terkait kemajuan teknologi, pembelajaran yang kreatif ataupun menyesuaikan dengan zaman yang sekarang, sehingga adanya keterbatasan sarana dan prasarana itu menjadi kendala yang sangat berat bagi seorang guru. Poin terakhir yang ingin saya paparkan dalam kendala yang dihadapi oleh guru di lapangan yaitu terhadap perkembangan teknologi. Lah, mengapa perkembangan teknologi itu menjadi kendala bagi seorang guru? Karena guru itu dituntut untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Sementara akses dan pelatihan yang memadai itu seringkali terbatas. Nah, ini berhubungan juga dengan kendala yang kedua tadi, yang mana keterbatasan sarana dan prasarana. Ketika di dalam sekolah ataupun madrasah itu fasilitas maupun teknologinya itu, entah itu sarana maupun prasarana itu terbatas, maka ya menjadi hambatan bagi seorang guru bagaimana guru itu ingin mengikuti terhadap perkembangan teknologi pada masa sekarang. Mungkin hanya itu materi ataupun jawaban yang dapat saya paparkan terkait soal ujian tengah semester mata kuliah Supervisi dan Administrasi Pendidikan yang diampu langsung oleh Dr. Misda MPD. Saya sangat minta maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata dari saya yang kurang mengenakan. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.